Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari yang kali ini bakalan nonton trailer yang gue yakin udah banyak dari lo tunggu-tunggu dan gue juga nungguin banget trailer ini ya, yaitu The Flash yang finally bakal rilis 16 Juni besok. Buat gue film ini akhirnya rilis tuh udah kayak keajaiban gitu. Gimana nggak gitu, soalnya kayak semesta tuh kayak nggak merestui. Kayak seolah-olah semesta tidak ingin film ini rilis dengan mulus. Ada aja masalahnya, kayak tanggal tayangnya tuh berubah terus, sutradaranya gonta-ganti terus. Nah, coba gue recap ya. Gue recap biar lo dapat gambaran segila apa sih permasalahan yang dialami The Flash. Awalnya The Flash ini kan mau rilis tahun 2018. Gue lupa tanggalnya tanggal berapa, tapi intinya 2018. Terus sutradaranya itu waktu itu masih Phil Lord sama Christopher Miller, yang mereka juga seingat gue tuh nulis skripnya juga, sama jadi produser juga kalau nggak salah. Tapi terus ganti sutradaranya jadi Seth Graham Smith, terus ganti lagi jadi Rick Famuyiwa. Dan kemudian Famuyiwa keluar juga, cabut dia, dan skripnya direvisi. Terus judulnya yang waktu itu The Flash berubah jadi Flashpoint. Dan di situ John Francis Daley sama Jonathan Goldstein tuh ditunjuk jadi sutradara. Jadi waktu itu duet sutradara. Sebelum judulnya balik lagi ke The Flash, dan rilisnya waktu itu mundurnya nggak tanggung-tanggung, 3 tahun ke 2021 karena banyak revisi skrip, banyak perubahan sutradara dan lain-lain. Jadi mundurnya 3 tahun. Tapi kemudian dua sutradaranya cabut lagi, ganti lagi, dan barulah sampai ke tangan Andy Muschietti, dan filmnya mundur ke Juni. Oh enggak, waktu itu masih Juli 2022. Nah, waktu itu belum final tuh tanggalnya tuh abis itu mundur lagi dari Juli ke November 2022. Tapi kalau yang ini karena COVID, semua terpengaruh COVID, tapi mundur lagi habis itu. Mundurnya itu ke 23 Juni 2023. Karena pada saat itu meskipun pandemi udah mulai berkurang, tetap masih ada impactnya, apalagi ke tim special effect. Jadi untuk ngasih waktu lebih ke visual effectnya itu mundur ke Juni 2023, 23 tanggalnya. Sebelum habis itu maju seminggu ke 16 Juni 2023 yang akhirnya jadi tanggal tayang final. Banyak ya perubahan dan masalahnya, dan itu baru soal tanggal sama sutradara loh. Lu pasti masih ingat gimana Ezra Miller tahun kemarin, tahun 2022 tuh banyak banget masalah, kayak seolah-olah tuh hampir tiap minggu lu ngebuka berita pasti deadline-nya Ezra Miller. Di saat lu ngebaca, oh masalah yang kemarin masih berlanjut ternyata. Tapi lu cek lagi, anjir, masalah baru. Jadi itu terus kan. Tahun lalu kalau lu inget, hampir setiap minggu tuh dia ada masalah, ya Allah. Tapi intinya akhirnya The Flash jadi juga ya. Akhirnya The Flash berhasil dibuat. Dan total tuh ada sisa 4 film DC kan sekarang yang belum rilis dan akan jadi, well, let's say epilogue untuk DC EU versi lama sebelum ganti secara resmi ke DC Universe ya James Gunn. Anyway, satu hal yang bikin gue paling excited soal The Flash nih, of course ya, karena ceritanya itu main-main ke elemen multiverse. Dan kayak kita sudah tahu bersama akan ada nongol sosok Michael Keaton, Batman-nya Michael Keaton. Kalau Bruce Wayne ya, kalau Bruce Wayne tanpa topeng itu favorit gue sih masih Ben Affleck. Bukan karena dia keren banget sebenarnya, tapi karena mukanya, rambutnya, perawakannya itu ngingetin ke Batman Animated Series tahun 90-an yang diisi suaranya sama almarhum Kevin Conroy pakai topeng. Kalau sebagai Batman, favorit gue sampai sekarang masih Batman-nya Michael Keaton. Well, tapi gue nggak tahu sih apakah Michael Keaton bakal nongol di trailernya. Harusnya sih iya ya, harusnya nongol ya. I mean, ngapain disimpan gitu, rilisnya udah tinggal berapa bulan dan lu punya banyak masalah soal filmnya, soal Ezra Miller, pasti butuh boosting dari seorang Michael Keaton buat marketingnya. Pertanyaan gue malah, apakah ada sosok kejutan lain yang bakal nongol di trailer ini? Nah, itu karena kan main-main sama multiverse nih. Everything can happen. So, let's check the trailer. Start. Tell me something. You can go anywhere. Another timeline. Another universe. Oh, sebentar. Sorry. What? Another universe. Oh. So what? Wait. Sorry. Gue Another universe. topengnya Affleck kan ya? So what? You wanna stay? Or fight to save this one? Who's that? Because this is the one where my mom lives. Ah, ya. I'm not gonna leave. Flashpoint. Bisa mirip banget sama Ezra Miller ya bocahnya. That it can't help me living. Uh. Different people.
Drawn to each other. Oh. My face. So my face. Oke. Gue suka rambutnya dibedain. Jadi kita bisa ngebedain berry-nya dengan gampang. No idea what the consequences can be. Good. We could also destroy everything. Scan the happening. I can breathe in from the universe. Is that Zod? We've been waiting for you. I created a world with no metahumans. Oke. No one to defend us. Konsekuensi main-main sama itu ya. Multiverse and time travel. Ini dia anjing. Musiknya elbow. You are. Yeah. I'm Batman. My Batman. Anjing, musiknya Danny Elfman, cok. Anjing. Aduh, bentar. Gue pengen mengulangi momen itu, anjing. Musiknya lu. And he said, I'm Batman. You are. Yeah. I'm Batman. Now that's Batman. If I can't Is that... what I did, Itu bukan Superman kan? Supergirl. if I can't get back, Anjing. future. Kostumnya sesuai dengan Flashpoint ya. What's the play? Batman, what do we do? We try not to die. Anjing. It's not Clark. Yeah, that's not Clark. Kara. Well, we're Barry. Barry, what are you doing? The kids are gonna want to see this. That's true though. Anjing. Apa ya? Ya epic, that's it. Gue nggak bisa. Aduh, gue ada perasaan nostalgia yang agak terharu melihat Batman-nya Michael Keaton terus dengan musiknya Danny Elfman yang legendary. Tapi kalau soal trailernya ya, kesan pertama yang gue rasain adalah ini ngingetin ke Avengers Endgame, of course ya, obviously. Apalagi pas Avengers tuh balik ke timeline yang dulu pernah mereka laluin ya. Mereka balik ke New York waktu itu, terus ke apa lagi sih waktu itu ya, semua timeline yang pernah mereka lalui. Tapi kalau di The Flash ini dalam kondisi yang lebih buruk karena no metahumans, tidak ada superhero, tidak ada manusia super lebih tepatnya. Kalau hero tetap ada, yaitu Batman. Dan terus tadi kita ngeliat ada topeng ya. Gue ngeliat tadi di awal topeng, kayaknya topengnya Ben Affleck sih, yang berlumuran darah itu. So mati Pak Affleck mungkin, terus baru hidup lagi pada saat universe-nya udah di reset. Cuma apakah mungkin nih film ini bakal mengunjungi timeline yang lain? Maksudnya kalau kita nggak mengunjungi timeline DC, apakah mengunjungi timelinenya Batman Michael Keaton? Apakah nanti kita bakal dikasih lihat nih perkembangan universe Batman-nya Michael Keaton setelah Batman Returns gitu? Mungkin sebatas flashback sekilas gitu, ngeliatin musuhnya yang habis itu nongol siapa aja, terus apakah ada hero lain di situ kayak Robin mungkin, Nightwing, Batgirl atau siapapun. Yang belum terlihat sama sekali di trailer ini adalah versi Flash yang lain. Gue yakin nih, gue sempat mengira kalau akan ada Flash yang lain, mungkin Flash versi Arrowverse, tapi tadi belum kelihatan ya. Walaupun nanti gue tetap percaya bakal muncul. Lu bayangin dah nih klimaksnya nih kayak Endgame. Tapi kalau Endgame semua Avengers yang nyatu, tapi di The Flash ini semua Flash yang jadi satu dari semua universe, semua versi. Mungkin ada Barry versi Arrowverse tadi, terus Flash yang lain kan juga masih banyak ya. Ada Wally West, terus Bart Allen, cucunya Barry Allen, sama Jay Garrick juga ada. The Fairyverse Flash tuh kayak nggak mungkin kalau nggak ada. Gue masih yakin sih mereka bakal muncul di klimaks. Epic banget itu kolaborasi semua Flash dan mungkin juga duo Batman.
Pak Affleck sama Pak Keaton menjadi satu? And what if ada cameo Henry Cavill di sini? Kerjasama sama si Kara. I mean buat perpisahan ya dia layak lah dapet kemunculan terakhir, meskipun terserah ya lu favorit lu siapa yang jadi Superman, bisa Christopher Reeve, bisa Brandon Routh, bisa Henry Cavill, cuman tetap Cavill itu secara objektif mainnya bagus sebagai Superman, dia pantas dapat the final goodbye yang layak. Cuma musuhnya siapa ya? Gue nggak tahu musuhnya siapa. Nggak mungkin kalau cuma Zod. Masa sih Zod? Soalnya kalau di Flashpoint di komik kan yang berperan penting itu Reverse Flash. Tapi kita belum melihat penampakan baju kuning merah tadi. So, let's wait. Tanggal 16 Juni besok. Anjing, Michael Keaton. Kalian gimana? Kalau kalian apakah punya teori soal The Flash ini akan seperti apa plotnya? Atau mungkin musuhnya siapa? Atau bakal ada cameo siapa aja nanti yang nongol? Silahkan share di kolom komentar. Seliar mungkin nggak apa-apa. Lu mau tulis ada cameo Thanos juga bodo amat. Pokoknya silakan tuliskan komentar dan teori-teori kalian. Dan seperti biasa jangan lupa like video ini, share juga di medsos kalian, and subscribe Cinecrip. Dan sekali lagi kalau misalkan ingin membantu kami di Cinecrip ini, termasuk gua ini, kalau kalian perhatiin gue belakangan jarang nongol di video ya. Terus di Cinelis juga stop karena laptop saya hancur. Jadi lagi dalam proses. So, kalau misalkan mau membantu kami agar hal-hal seperti itu tidak banyak terjadi, bisa kasih donasi di bawah dengan klik tombol super thanks. Oke, terima kasih kalau kalian mau melakukan itu. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.